Apa? Iya. Itu kan dia bahas bilang taruhkan kipas angin, kalau sudah punya sudah keluar. Kenapa kipasnya? Dingin ya? Itu pendek itu mau kipas angin. Nah, antum di situ, antum di sini. Re, antum bilang ke sini, biar pendek di situ. Soalnya dia ndak bisa hidup kalau ada kipas angin. Loh. Di sini biar pendek di pinggir, biar dia ya nikmati kipas angin sendiri. Ah. Baik, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwan fillah, azani wa iyyakum. Alhamdulillah pada malam hari ini ya, walaupun suasananya hujan-hujan ya, memang lebih enak tinggal di rumah bobok. Tapi karena kita sudah sepakat untuk berusaha menjalankan tanggung jawab masing-masing, ya kita upayakan lah. Kalau masih bisa kita upayakan. Ya, semoga apa yang kita upayakan malam ini menjadi sebab utama kita diberikan keberhasilan apa yang telah kita cita-citakan dan kita rencanakan. Dan semoga Allah mudahkan dengan semudah-mudahnya ya apa yang kita pelajari di masa-masa akan datang. Ya. Karena memang yang namanya belajar ya butuh kesabaran, ada ujiannya ya, seperti itulah ya. Nah, orang-orang berhasil itu yang betul-betul serius, yang belajar serius ya. Kalau tidak belajar serius ya mau berhasil itu namanya menghayal ya, angan-angan. Tapi ikhwan sekalian, sebagaimana yang kita informasikan bahwa malam ini kita mulai masuk marfu'atil asma ya, marfu'atil asma. Terus? Oh, bisa sekarang sebelum kita lanjut kalau begitu. Ya itulah ciri-ciri keberhasilan. Perasaan antum juga ada sih? Tidak. Kemarin ada basah kan. Oh, sekira mimpi basah. Boleh ya? Arif. Ini Abu Hanifah jauh-jauh ini ke depan Nuhan sih, kasihan. Iya. Ada 6. Yang pertama lam. Contohnya lam yalid yalid fi'il mudhari. Iya. Langsung di lam. Langsung di lam. Kalau aku jasm ini sukun. Iya. Kedua lama contohnya lama tadi tadi kedua dari langsung di lama. Iya. Kalau juga sini disukun. Iya. Yang ketiga alam. Contohnya alam yadhhab. Yadhhab fi'il mudhari langsung di alam, maka aku jasm ini disukun. Assalamualaikum. Yang keempat alamat. Contohnya
Iya. Jadi fi'il mudhari langsung di alamat ala jasmihi disukun. Yang kelima namun awal. Iya. Kemudian ya'budullah. Dia budullah. Taib. Ya'budu fi'il mudhari langsung di namun awal ala jasmihi afdalun. Ahsanta. La nahiyah. Contohnya la tarbi. Tarbi fi'il mudhari wa alamatu tarbi fi'il mudhari langsung di nahiyah wa alamatu jasmihi disukun. Iya. Berikutnya huruf yang biasa mendua fi'il. Satu kan, contohnya in, contohnya in. Iya. In tadi itu tanja. Iya. In atau syar tadi fi'il mudhari Fil syart. Iya. majzum di in wa alamatu jasmihi disukun. Tanja jawab syar majzum di in wa alamatu jasmihi disukun. Yang kedua ma. Contohnya ma'rafan salam hamdan. Iya. Jasmin. Aku jasam. Afal fi'il mudhari fi'il syar majzum di ma. Iya. Wa alamatu jasmihi disukun. Iya. Hamdan jauh syar Salam. jauh syar majzum bi la lima alamatu jasmihi disukun. Iya. Yang ketiga man. Man ya'mal su'an bilisanihi. Iya. Man ismu syar. Man ismu syar ya'mal fi'il mudhari fi'il syar majzum bi man alamatu jasmihi disukun. Iya. Bilisani jauh syar majzum bi man alamatu jasmihi kasrah. Iya. Hah?
Kenapa ada kasro? Yujazabi. Yujazab. Mudhari apa dia? Sohil akhir kah, atau fa'il khamsah kah, atau mu'tal akhir kah? Yujazanya bihi jangan terpengaruh bihi. Yujazanya. Hah? Iya, jangan terpengaruh dengan bihi. Itu kata bantu itu bihi itu. Jawab syar. Iya. Majzumun. Majzum di man. Wala as-sukun. Sukun, mana sukunnya? Oh, harful akhir. Ya, asmul a. Akhir. Baik. Khalas? Masih ada? Keempat, Oh, yang keempat. aina. Aina. Contohnya, aina tadhhab al-ummu, tadhhab Maryamu ma'aha. Aina ismu syar, tadhhab fi'lun mudhari, ya fi'lun syar wala tadhhab fi'lun mudhari, jawab syar. Majzum di ain, majzum di Aina. wa alamatu jasmihi bisukun. Tadhhab jawab syar, majzum Sama ya? di aina wa alamatu jasmihi sukun. Iya. Khalas? Baik. Yep. Insyaallah cepat aja kalau Fahri. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ke Fi'il yang menjazam. fi'il yang menjazam. Satu fi'il. Yang pertama dengan satu fi'il. Yang satu fi'il adalah yang pertama lam. Contohnya lam yakun fi'il mudhari majzum bi lam Iya. alamat jazmi sukun. Ya. Lamma yadhhab. Kedua lamma yadhhab fi'il mudhari mujazim bi sukun di lam wa alamat jazmi sukun. Alam yaj'al fi'il mudhari di lam Majzumun. majzum di alam wa alamat jazmihi sukun. Ya. Alamma yaktur abuka. Ya. Yaktur fil mudhari bijazm bi alamma wa alamat jazmihi sukun. Ya. Lam amar selanjutnya kelima lam amar contohnya liyakhruj. Lam amar yakhruj fil mudhari wa alamat fil mudhari mujazim bi lam amr wa alamat jazmihi sukun. Ya. La tadhhab lam nahi. Ya. La nahi. Contohnya la tadhhab. Tadhhab fi'il mudhari mujazim bi Majzumun. Majzumun. majzum bi la nahi wa alamat jazmihi sukun. Ya. Bagian kedua fi'il dengan dua fi'il. Ya. Intajata tadi tanja. Ya. Contoh yang pertama contoh intajata tadi
tanja. Ya. Kemudian ismu syarat tadi fil mudhari di majzum bi in wa alamat jazmihi sukun tanja. Tanja fil mudhari di majzum bi in wa alamat jazmihi sukun. Iya. Lagi yang kedua contohnya al syarman al syarman tanzam. Tandam. Iya. Tandam. Ma fil ismu syarat taf'al fil mudhari majzum bi ma wa alamat jazmihi sukun. Iya. Tandam fil mudhari majzum bi ma wa alamat jazmihi sukun. Man yang berikutnya yang ketiga man. Contohnya man man Ayamal. Mayyamal suhan yujza man ismu syarat ya'mal ismu mudhari di fi'il mudhari majzum bi man wa alamat jazmihi sukun. Yujza fi'il mudhari majzum bi man wa alamat jazmihi hasbul akhir. Aina. Yang berikut yang terakhir aina tadhhabu ummu tadhhab Maryam ma'aha. Aina ismu syarat tadhhab fi'il mudhari majzum bi aina wa alamat jazmihi sukun. Maryam ismu isim la sharif. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saya tashab lagi yang satu. Tashab fil mudhari majzum bi aina wa alamat jazmihi sukun. Khas. Ahsan tabarakallahu fiik. Sudah, Dik? Sudah bisa? Oh iya. Ya. Lam. Ya. Bisa ditawayulat juga. Sudah. Iya. Iya. Lamma yadhhab fi mudhari majzum bi lamma wa alamat jazmihi sukun. Iya. Alam nashrab fi mudhari majzum bi lam alam wa alamat jazmihi sukun. Iya. Alamma yahdur abuka yahdur fi mudhari majzum bi alamma wa alamat jazmihi sukun. Iya. Lam Yakul fi'il mudhari majzum bi lam lamar wa alamat jazmi sukun. Lam nahi La la nahi
Ya, bisa la nahi ya. Alam tajlis. La tajlis. La tajlis. Ya. Tajlis fil mudhari majzum bi lam tanahni wa alamat ismihi sukun. Yang kedua, huruf-huruf yang menjadi dua fi'il. In tadi nahi tanda. Ya. In isim syarat, harfu syarat, tadi fil mudhari jawab fil mudhari fil syarat. Ya. Majzum bi in wa alamat ismihi sukun. Ya. Anja fil mudhari jawab syarat. Majzum bi in wa alamat ismihi sukun. Ya. Ma ta'mal syarran tandam. Ma isim syarat Kandang. Takmal. ta'mal fil mudhari fil syarat majzum bi ma wa alamat jazmihi sukun. Tandang Ya. fil mudhari jawab syarat majzum bi ma wa alamat jazmihi sukun. Man ya'mal su'an bijazani. Ya. Man isim syarat ya'mal fil mudhari fil syarat majzum bi sukun wa alamat jazmihi sukun. Ya. Bijazani fil mudhari jawab syarat majzum bi man wa alamat jazmihi al-akhir. Yang terakhir aina tadhhab ummu tadhhab maryamu ma'ana. Ya. Aina isim syarat tadhhab fil mudhari fil syarat wa alamat jazmihi sukun. Tadhhab fil mudhari jawab syarat wa alamat jazmihi sukun. Ya. Alhamdulillah. Baik, ikhwan sekalian, kita buka halaman 78. Iya. Sini ada beberapa istilah yang harus kita mengerti. Jadi sebelum kita masuk pembahasan marfuatnya langsung, ya kita baca dulu apa yang beliau sebutkan di sini, ya, di halaman 78 dan setelahnya. Beliau mengatakan di sini, jadi setelah beliau menyebutkan isim fa'il, isim marfu itu ada 7, ya, fa'il, naibul fa'il, mubtada, khabar, isim kana dan saudara-saudaranya, khabar inna dan saudara-saudaranya, kemudian tawabi lil marfu. Ini 7 ya. Kalian ini harus kita familiar istilahnya ini. Ada fa'il, naibul fa'il, ya. Jadi langsung kita familiarkan diri kita dengan istilahnya. Nail, naibul fa'il, tada, khabar, isim kana, khabar inna dan ta'il marfu. Beliau mengatakan sebelum membahas pembagian isim marfu, ya, berikut ini penulis hadirkan pembahasan isim berdasarkan dhamir. Pembahasan isim berdasarkan dhamir dan berdasarkan jenisnya. Ya. Pembahasan ini sangat erat kaitannya dengan pembahasan marfu'atul asma. Yaitulah kenapa beliau di sini penulis hafizahullah menyampaikan atau membahas pembagian dhamir dulu ya. Nah, kalau kita lihat di situ pembagian isim berdasarkan dhamirnya itu isim terbagi berapa? Terbagi 2 ya. Ada yang dhahir, ada yang dhamir. Ya, lihat bagannya itu 78. Ada yang dhahir, ada yang dhamir. Ya. Kemudian yang dhamir itu terbagi 2, ada yang muttasil, ada yang munfasil. Muttasil
artinya yang bersambung. Munfasil itu artinya yang berpisah. Itu secara bahasa ya. Kemudian yang muttasil itu ada dua, ada yang bariz, ada yang mustatir, Baris itu artinya nampak, mustatir artinya tersembunyi. Kemudian mustatirnya ada dua, ada yang jawazan, ada yang wujuban. Jadi itulah pembagian isim berdasarkan domirnya. Dhahir, domir, munfasil, muttasil, baris, mustatir, jawazan, dan wujuban. Kita lihat keterangannya di halaman 79. Isim zahir adalah isim yang menunjukkan nama jelas. Ya, isim yang menunjukkan langsung nama jelas. Baik nama orang, tempat, hewan ataupun benda. Ya. Jadi bukan saja nama orang ya. Ya, nama tempat. Misalnya apa? Makkah, ya kan? Ya. Jeddah, Surabaya, ya, nama tempat. Hewan, ya, Samakon misalnya. Atau benda, contohnya sini Daftarun, Hasanun, Muhammadun, itu namanya isim dhahir. Kemudian yang kedua isim domir adalah kata ganti. Ya, domir artinya kata ganti. Baik kata ganti orang pertama, kedua atau ketiga. Ana, anta, hiya, huwa. Ini ada pertama yaitu ana, kedua yaitu huwa, anta mukhatab ya kalau kedua, dan ketiga itu yang ghaib, ya, yang tidak hadir, orang ketiga. Itu hiya, huwa, dan seterusnya. Nah, itu isim domir. Kemudian ada yang namanya domir muttasil, kan terbagi domir kebagi dua kan, ada yang muttasil dan munfasil. Nah, domir muttasil adalah domir yang bersambung dengan kalimat lain. Ya, bersambung dengan kalimat lain, baik bersambung dengan isim, fiil ataupun huruf. Ya, ini namanya isim domir muttasil. Ya, dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia bersambung dengan harus dompleng dengan isim, fiil ataupun huruf. Domir munfasil yang kedua, jenis domir munfasil yang terpisah. Itu domir yang terpisah, berdiri sendiri dan tidak bersambung dengan kalimat lain. Ini bisa berdiri sendiri walaupun tanpa ada yang lainnya. Ya, artinya dia tidak butuh kepada yang lainnya. Dia bisa berdiri sendiri ya. Hum, anta, nahnu. Tidak melekat pada yang lainnya. Ya. Isim domir ini bisa terletak setelah apa? Setelah illah. Ya, isim domir ini ya, yang munfasil ini bisa terletak setelah illah. Adapun yang isim muttasil itu tidak bisa terletak setelah illah, ya kan? Tidak ada bilang illa ta. Ya kan, dari jelas misalnya illa ta atau illa ka. Enggak ada. Tapi kalau yang munfasil yang terpisah bisa berdiri sendiri. Ya, bisa illa hum, illa anta, illa nahnu. Itu diantara keunggulan daripada domir munfasil, domir yang terpisah. Kemudian domir yang baris. Ya, domir yang baris, yang muttasil itu ada yang baris, ada yang ya mustatir. Ya, muttasil yang bersambung, ada yang nampak, ya jelas, ada yang mustatir yang tersembunyi. Ya. Domir baris adalah domir yang bentuk domirnya tampak wujudnya. Contoh qara'tu. Yang mana di sini maksudnya? Tu-nya ya. Ya, qara'na. Ya, jadi dia domir yang muttasil tapi baris. Ya. Qara'na. Nah, ini domirnya. Na. Ya. Dia muttasil tapi baris, nampak. Qara'tum. Nah, dia muttasil tapi nampak. Ada yang muttasil yang mustatir. Ya. Yaitu domir yang tersembunyi atau tidak nampak domirnya. Tidak nampak domirnya. Contoh kataba.
Ya, tidak nampak domirnya, tidak nampak pelakunya. Kataba, dia telah menulis, jadi dia mustatir. Ya, takdiruhu huwa. Yaktubu, ini juga mustatir, takdiruhu huwa. Uktub, ini juga mustakir, takdirnya apa? Uktub. Fil amr ini. Anta. Ini takdirnya anta. Ya, mustatir. Ya, bahkan mustatir wujuban ya. Ya. Dalam kalimat tersebut domir tetap diterjemahkan walaupun wujud domirnya tidak nampak. Ya, jadi tetap diterjemahkan, tetap diterjemahkan walaupun tidak nampak. Itu catatannya. Kemudian yang ketujuh, domir mustatir jaiz atau jawaz adalah domir mustatir yang tempat domirnya bisa diganti dengan isim dohir. Ya, jadi dia mustatir jawazan, ada mustatir wujuban. Jawazan katanya yang bisa digantikan dengan isim dohir. Contoh kataba, ya, dia telah menulis. Domir dia itu bisa hilang dan digantikan dengan isim dohir seperti dalam contoh kataba aliyun. Ya, tadinya kataba tetap ada apanya? Ada failnya, yaitu takdiruhu huwa. Nah, ini huwa ini bisa jawazan karena bisa digantikan dengan isim dohir. Jadi kataba aliyun atau kataba muhammadun. Dalam contoh ini domir huwa hilang dan diganti dengan lafaz ali. Kemudian domir muttasil wajib. Nah, ini wajib, mustatir wajib. Domir mustatir wajib adalah domir yang tidak bisa digantikan dengan isim dohir. Ya, contohnya aktubu, saya menulis. Ya, domir saya tidak bisa digantikan oleh isim zohir. Umpamanya kata Ali. Iya, karena di sini mutakalim kan. Tidak bisa aktubu aliyun. Iya, karena di sini apa? Dia mutakallim. Ghaib. Ya. Contoh lain, uktub. Tulislah olehmu di domir anta. Ya, takdirnya anta kan? Tidak bisa digantikan dengan nama langsung. Seumpamanya uktub aliyun. Tidak boleh. Ya, itu namanya domir mustatir wujuban. Ya. Inilah pembagian isim domir. Ya. Pembagian isim berdasarkan domirnya. Pembagian isim berdasarkan domirnya. Ada 8. Keterangan kata ganti isim domir berlaku bukan sebatas nama orang. Ya, isim domir namanya isim domir ya, bukan cuma nama orang saja, tetapi juga nama hewan, kata benda atau lainnya. Jika lafaznya muzakkar diganti dengan ha, dan jika lafaznya muannas diganti dengan domir ha. Ya, sama-sama ha sebenarnya ya, cuma yang satu ada alifnya di belakang. Kedua, pengenalan tentang pembagian isim kepada zahir dan domir erat kaitannya dengan pembahasan berikutnya. Umpamanya fa'il. Ya, ini akan erat kaitannya nanti karena fa'il itu terbagi dua. Ada fa'il isim zahir, ada fa'il isim domir. Nah, demikian juga pembagian naibul fa'il nanti. Ya, makanya beliau sebutkan ya. Beliau memberikan peringatan, mengingatkan kembali tentang isim domir, karena nanti fa'il atau naibul fa'il ada yang zahir, ada yang domir, ada yang domir. Pembagian isim berdasarkan jenisnya, ya, bisa dilihat dari jenisnya terbagi menjadi dua, ya, karena hanya ada dua jenis memang, yaitu muzakkar dan muannas. Lafaz yang menunjukkan jenis kelamin laki-laki, ya, seperti Muhammadun, waladun, baitun. Ya, ini semua di muzakkar. Kemudian muannas, lafaz yang menunjukkan jenis kelamin perempuan seperti Sabburatun, Aisyah, Maryam. Ya. Yang biasanya kalau jenis muannas itu diakhiri dengan apa? Ta marbutah. Walaupun bukan sebatas itu ya, seperti ini Maryam. Ya, maknanya untuk apa? Wanita. Penggunanya untuk wanita. Ya, jadi ini pembagian isim berdasarkan jenisnya. Ini jenis muzakkar dan jenis muannas. Keterangan dalam bahasa Arab semua kalimat dikelompokkan menjadi muzakkar dan muannas. Dalam bahasa Arab semua kata
Ya, semua kalimat menjadi muzakkar dan muannas, baik yang jelas-jelas jenis kelaminnya atau tidak jelas. Ya, seperti kata benda. Ya, kata benda kan? Ini kan tidak ada kelaminnya dia. Ya. Nama kota dan yang lainnya. Hal ini untuk memudahkan pengembalian domir. Jika lafaz muzakkar, maka diganti dengan domir muzakkar. Dan jika lafaz muannas, maka diganti dengan domir muannas. Domir muzakkar diganti dengan apa? Ha. Kalau domir muannas diganti dengan ha. Yeah. Pengenalan tentang pengelompokan ini berkaitan erat dengan pembahasan berikutnya, yaitu dalam pembahasan fa'il, mubtada, khabar dan lainnya. Ya, penting memang kita ketahui ya, muzakkar muannas. Karena kalau mubtada muzakkar, maka kabarnya juga harus muzakkar, ya kan? Baik. Nah, di sini dijelaskan macam-macam ta'nis. Macam-macam ta'nis. Ini yang menunjukkan lafaz muannas. Macam-macam ta'nis yang termasuk lafaz muannas ada 8 macam. Ya, ini penting diperhatikan baik-baik. Yang termasuk lafaz muannas ada 8 macam, yaitu nama perempuan. Ya, nama perempuan. Baik yang memakai ta marbutah atau tidak. Jadi itu. Nama perempuan baik yang pakai ta marbutah atau tidak. Contohnya pakai ta marbutah Fatimah. Ya, Fatimah. Contohnya yang tidak pakai ta marbutah Maryam dan Zainab. Ya. Ini yang pertama. Jadi nama perempuan baik yang memakai ta marbutah atau tidak. Kemudian yang kedua, terdapat ta marbutah. Terdapat ta marbutah, bukan nama orang, bukan nama perempuan, tetapi ada ta marbutahnya. Iya, bukan nama perempuan, tapi ada ta marbutahnya. Seperti madrasah, ada ta marbutahnya. Mimsah, madrasah sekolah, mimsahum penghapus. Iya. Ini dianggap atau dihitung sebagai muannas. Kenapa? Karena ada ta marbutah di akhirnya. Ada ta marbutah di akhirnya. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, terdapat alif ta'nis maksura. Nah, alif ta'nis maksura. Seperti kubra, sugra dan yumna. Ini isim apa? Ya, isim maksur ya. Ya, terdapat alif ta'nis maksura. Seperti sugra, yumna, kubra. Kemudian keempat, terdapat alif ta'nis mamduda. Ya, seperti sauda, hitam, baydha, putih, safra. Apa safra? Kuning. Ya, safra kuning. Ini alif ta'nis mamduda. Nah, itu juga dianggap sebagai muannas. Kemudian yang kelima, muannas majazi. Nah, majaz, muannas tapi dia majaz. Apa lawannya majaz? Hakiki. Ini majaz, yaitu yang dianggap muannas secara majazi, seperti nafsun. Iya. Yadun. Ainun. Samsun. Ya, ini yang dianggap muannas majazi. Lafaz-lafaz tersebut dianggap muannas sebab pada kenyataannya dalam Al-Quran digunakan domir muannas. Contohnya wadduhaha. Ya, wasyamsi wadduhaha. Ya, hanya kembali ke mana itu? Hanya kembali ke mana? Ya, syamsi. Ya, ya. Padahal tidak ada ta marbutah, ya kan? Nah, makanya dikatakan ta'nis majazi. Ya, muannas majazi. Karena dalam Al-Qur'an pakai kata gantinya dia pakai ha. Ya, wasyamsi wadduhaha. Hanya kembali ke syamsi.
Ya. Dalam hal ini kita tidak bisa menentukan sendiri, tetapi berdasarkan pengalaman saja. Misalnya anggota badan yang berpasangan dianggap muannas, sementara qalbun, hati, ra'sun, sadrun dianggap muzakkar karena tidak berpasangan. Tapi mata, kaki, telinga, ya, itu dianggap berpasangan. Kedua tangan itu dianggap berpasangan, ya. Yaitu yang kelima, muannas majazi. Muannas majazi. Kemudian ada yang keenam, jamak taksir. Nah, ini juga jamak taksir, dianggap juga sebagai muannas. Ya, seperti rusulun, buyutun, masajidu. Ya, masajid ini apa? Siwa muntahal jumu, ya, sehingga tidak ditanwin. Lapas-lapas ini dianggap muannas dan sebagai kata gantinya harus menggunakan domir muannas, yaitu ha. Ya. Kemudian yang ketujuh, huruf-huruf seperti ta, pa, ba atau in, min, ila, huruf-huruf ini dianggap muannas. Dan jika menggunakannya harus dengan domir muannas seperti in wa akhawa tuha. Ha-nya itu kembali kemana? Ke in. Lafaz ha kembali kepada in. Demikian juga sebutan ta marbutoh atau ta maftuha menggunakan sifat muannas karena huruf itu dianggap jadi intinya huruf dianggap muannas. Kemudian 8, nama-nama tempat seperti Mesir, ya, Asia, Jakarta. Ini nama-nama tempat. Mesir, Asia dan Jakarta. Lafaz tersebut dianggap muannas. Demikianlah macam-macam lafaz yang tergolong muannas. Adapun lafaz muzakkar tidak ada tanda-tanda yang khusus. Iya, tidak ada tanda-tanda yang khusus. Ini berarti selain macam-macam muannas, yang 8 adalah lafaz muzakkar. Nah, itu dia. Lafaz muzakkar. Kalau yusra, lihat contohnya. Yusra. Ya, muzakkar. Muzakkar, ya. Baqarah muzakkar, hamra muzakkar, asya muzakkar, jamak taksir. Uzunun muzakkar, muzakkar semua, ya. Afwan, muannas semua, ya. Iya, muannas semua. Macam-macam muannasnya. Artinya sebab dia muannas. Yusra karena apa? Ya, maksurah. Baqarah dhamma marbuthah, hamra ya, asya mamdudah. Bisa yang lain? Bisa juga jamak taksir, ya. Uzunun. Uzunun. Uzu. Berpasangan, ya. Ya, berpasangan. Rijlun, ya, berpasangan. Maitatun, ta marbuthah. Ardun. Ya, ini namanya majaz. Narun. Ya, jannatun. Ya, buyutun. Ukhra maksura. Surabaya nama kota, ya. Anni huruf. Lakin huruf, ya. Ayatun ahaditsu, ya, jangan taksir. Samaun mamduda. Sufla dunia. Dunia majazi. Majazi. Apa itu? Ya, dari sononya. Ya. Anda ada sih. Nah, kalau di kan ada perselisihan atau di huruf-huruf yang menjazam itu ada watul jazimah. Ada satu itu yang dipersihkan, saya lupa. Maka teman, ya. Ada yang mengatakan huruf, ada yang mengatakan isim. Itu persisiannya. Nah, di sini jamak taksir kalau dia tunggal bukannya jadi asalnya. Jamak taksir enggak ada yang tunggal, namanya jamak. Kalau itu jamaknya kalau dia masajid. Masajid ini dianggap muannas. Jamaknya dari masjid jadi masjid ini juga. Apa? Masjid ini juga muannas atau bukan? Anda dengar? Masjid ini
Mufradnya enggak kembali masjid. Masjid kan enggak toh? Muzakkar. Iya, kan jamak taksirnya toh. Mufradnya kan lain. Nah, mufrad, musanna, jamak taksir ya. Jamak taksir yang tidak berakal. Ah? Jamak taksir yang tidak berakal. Ya, ada yang detailnya itu jamak taksir yang tidak berakal. Jadi kalau yang berakal seperti tulaban tetap ke muzakkar ya. Hah? Kan tulabun kan jamak taksir, tapi berakal. Ya, tibau juga berakal. Saya belum lihat ya, belum roja ke situ. Tapi seperti itu kayaknya. Ya. Jadi jamak taksir yang tidak berakal. Artinya benda-benda. Ya, nanti saya pastikan ya, nanti saya pastikan. Ya, rusulun itu ya, rusulun. Nantilah kita lihat ya. Kalau ini yang rusul atau tidak, karena memang kayaknya ada detailnya itu. Wallahu alam. Tapi enggak penting buat kita itu ya. Baik, kita coba masuk yang pertama yang fa'il. Ya, isim fa'il. Jadi isim marfu yang pertama yang namanya fa'il. Ya, jadi sekarang kita masuk isim fa'il. Jadi kita langsung pakai istilahnya ya, fa'il, bukan pelaku ya. Tapi kita langsung pakai fa'il. Karena nanti kalau kita ngirab kita butuh namanya langsung. Ya, istilahnya langsung. Yaitu fa'il, al-fa'ilu. Ini marfuat, isim marfuat yang pertama. Isim marfuat yang pertama. Kita lihat definisinya, fa'il artinya yang mengerjakan suatu perbuatan. Ya. Yang mengerjakan suatu perbuatan, jadi pelaku dia. Ya, yang mengerjakan suatu perbuatan yaitu isim marfu. Isim marfu yang terletak setelah fi'il maklum. Ya, yang terletak setelah fi'il maklum. Ya. Dan menunjukkan pelaku suatu perbuatan. Nah, perhatikan di sini dikatakan fa'il adalah isim. Berarti keluar dari apa? Dikeluarkan apa? Dikeluarkan. Di sini disebutkan fa'il adalah isim. Ya, di sini disebutkan fa'il adalah isim marfu. Ketika dikatakan isim berarti keluar saudara-saudaranya fi'il dan huruf. Jadi fa'il itu isim. Ya, jadi yang namanya fa'il pasti isim. Yang kedua dia marfu. Nah, jadi namanya fa'il isim, kemudian dia marfu. Berarti keluar, kalau marfu keluar mansub majrur. Majzum? Ya, majzum tidak karena itu untuk fi'il. Ya. Jadi pertama dia isim, kedua dia marfu. Jadi yang namanya fa'il pasti marfu. Tidak pernah berubah. Yang namanya fa'il pasti marfu. Yang terletak setelah fi'il. Nah, ini syaratnya yang ketiga. Ya, itu syaratnya yang ketiga. Dan menunjukkan suatu perbuatan. Ya. Jadi fa'il pasti terletak setelah fi'il. Ya. Jadi kalau kita mau persyaratkan fa'il itu pasti isim. Fa'il itu pasti marfu. Fa'il itu pasti terletak setelah fi'il. Dan dia menunjukkan pelaku perbuatan. Itu. Jadi ini kalau kita mau sebutkan 4 syarat atau 3 syarat minimal. Isim, marfu, ya. Kemudian apa? Terletak setelah fi'il. Karena kalau dia di awal bukan fa'il namanya. Ya, misalnya Muhammadun jaa. Nah, itu bukan fa'il namanya, tapi apa?
nanti namanya mubtada. Ya, karena isim di awal kalimat namanya mubtada, itu nanti. Ya. Jadi paham ya? Jadi yang namanya fa'il pasti dia isim, pasti dia rofa, pasti dia terletak setelah fi'il dan menunjukkan pelaku perbuatan. Jadi ada 3 syaratnya minimal. Isim dikatakan fa'il. Ya. Contoh, qalan nabiyyu. Nah, qalan nabiyyu. An-nabiyyu di sini fa'il. Kenapa? Pertama dia isim. Apa tanda isimnya? Alif lam. Ya. Kedua dia rafa. Tandanya dhammah. Isim apa di sini? Apa tandanya dhammah? Ada berapa isim yang tandanya dhammah? Nah. Iya. Di saat rafa dia berapa? Di saat rafa ada berapa isim yang tandanya dhammah? Mufrad, jamak taksir, ismul la yansarif. Bisa 4, 3. Sudah. Dhammah. Bisa dhammah muqaddarah juga. Jamak muannas salim. Ya. Ini dhammah ya, berarti di sini kalau bukan mufrad, jamak taksir atau jamak muannas salim. Tapi kan di sini tidak ada tanda-tanda jamak muannas salim. Berarti dia isim mufrad. Ya, berarti dia mufrad. Kemudian dia terletak setelah mana fiilnya? Qala. Ya, qala. Jadi kita katakan di sini an-nabiyyu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu ismun mufrad. Ya, jadi nabiyyu adalah fa'il, rafa, di rafa, tanda rafa'nya dhammah karena isim mufrad. Itu qalan nabiyyu. Nah, berarti sekiranya tidak ada tertulis nabiyyu, kita bisa baca juga. Kenapa? Karena kita sudah tahu dia fa'il. Kalau fa'il berarti rafa, sedangkan dia isim mufrad berarti tandanya dhammah. Iya, saya pertegas memang ini. Ada tintanya pendek. Ada sih. Ya, jadi qala an-nabi, ya, an-nabiyyu. Dari semua min. Dari situ. Hah? Iya. Ya. Kita di sini apa di sini? Apa dia? Fa'il. Sekiranya misalnya ini tidak ada. Anggap ini tidak ada. Gimana caranya kita tentukan bahwa dia tandanya dhammah? Kita baca dhammah. Ya, pertama kita katakan dia fa'il. Kenapa? Karena ya dia terletak setelah fi'il. Terletak setelah fi'il. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa dia fa'il, berarti kita sudah tahu bahwa dia rafa. Nah, kita lihat ini isim mufrad. Ini isim mufrad. Berarti kalau rafa isim mufrad, tandanya dhammah. Ya, tandanya dhammah. Maka kita baca qalan nabiyyu. Ya, kenapa? Karena kita tahu dia fa'il dan mufrad. Kalau fa'il dia fa'il dan mufrad, karena fa'il itu rafa, berarti mufrad rafa. Berarti dhammah. Ya, berarti dhammah. Jadi biar tidak ada di sini, kita bisa baca. Ya, cuma di sini contohnya kan dikasih jelas. Iya. Bisa dipaham ya?
Ya, karena ini kita sudah masuk ya, sudah masuk di pembahasan atau inti pembahasan kita. Ya. Membahas masalah kapan isim itu rofa. Sehingga dengannya kita bisa mengetahui tandanya. Jadi kita, karena ada dua, kita bisa tahu tandanya. Tahu bentuk isimnya apa, mufrad kah, jamak kah, dan tahu kedudukannya rofa kah, nasab kah, atau jer. Itu aja. Ya. Itu saja kita perlu ketahui. Ya. Taib. Itu ya sekedar menekankan, kita tekankan memahami supaya sudah kita mulai memahaminya. Ya. Biar tidak harokatnya kita baca, kenapa? Karena kita tahu dia rofa dan mufrad. Taib, qalat Aisyah. Ya, yang kedua qalat Aisyah. Ya. Aisyah tuh. Ya, qalat Aisyah tuh. Ya, perhatikan, Aisyah itu fa'il, makanya ditandanya dhammah. Sekiranya tidak ada juga dhammahnya kita tahu. Kenapa? Karena kita tahu dia fa'il dan dia mufrad. Ya, kita tahu dia fa'il dan dia mufrad. Ya. Qalat Aisyah tuh. Ya, qalat Aisyah tuh. Ya. Anggaplah sini tidak ada. Ya, kita tahu kenapa? Karena kita tahu ini fa'il. Ya, fa'il sama dengan marfu. Ya. Kemudian dia mufrad. Berarti sama dengan dhammah. Ya, sama dengan dhammah. Ya. Jadi itu, jadi biar tidak ada di sini, kita bisa sudah tahu karena dua sudah kita tahu dia kedudukannya apa, ya apa kedudukannya, dan dia jenis isimnya apa, mufrad, marfu, mufrad pasti dhammah. Itu aja rumusnya. Marfu, mufrad pasti dhammah. Ya. Kalau marfu jamak muzakkar salim apa? Ya, wow. Ya. Iya toh? Ya, begitu kuncinya. Itu kuncinya. Tayyib, hadaral mudarrisu. Mudarrisu, kenapa mudarrisu? Bukan mudarrisa, bukan mudarrisi karena fa'il. Fa'il harus rofa. Tanda rofanya dhammah. Hadara fil madi. Ya, la mahalla lahu minal i'rab al mudarrisu. Ya, fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Iya. Taib. Hadaratil mudarrisa ya sama ya. Hadaratil mudarrisa sama. Keterangan lafaz mudarrisa, mudarrisu, Aisyah, an-nabiyyu dalam contoh di atas adalah fa'il, yaitu pelaku suatu perbuatan. Dalam contoh qala an-nabiyyu, lafaz qala telah berkata adalah fi'il madi maklum. Nah, dia fi'il madi maklum. An-nabiyyu adalah fa'il, yaitu yang melakukan perbuatan. Perbuatan apa itu? Berkata. Setiap fa'il mesti marfu. Nah, ini. Setiap fa'il mesti marfu. Karenanya harus dibaca rofa. Demikian juga dalam contoh yang lainnya. Ya, intinya fa'il seperti itu. Maka definisinya isim marfu yang datang setelah fi'ilnya. Ya, kalau di Tuhfa kalau tidak salah isim marfu al-mazkur qablahu fi'luhu, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Ya, tapi ya sama saja sebenarnya. Ya. Itu isim fa'il. Berarti jika fi'ilnya minum itu syaribah, maka fa'ilnya adalah yang meminum. Jika fi'ilnya pulang, maka fa'ilnya adalah yang pulang. Jika fi'ilnya menulis, maka fa'ilnya adalah yang menulis. Ini yang melakukan perbuatan. Ya, yang melakukan perbuatan. Ya. Dipaham ya? Bisa ya? Ya, insyaallah mudah insyaallah.
Jadi fa'il apa? Isim marfu yang terletak setelah fiilnya. Ya, isim berarti bukan huruf, bukan fiil, marfu berarti bukan nasab, bukan majrur, bukan dijer. Ya, datang setelah fiilnya, terletak setelah fiilnya berarti bukan datang sebelum fiilnya atau dia lebih dahulu mengawali fiilnya. Itulah isim apa? Itulah fa'il. Pembagian fa'il sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya, fa'il terbagi kepada dua. Ada yang dhahir, ya, ada yang dhamir. Ya. Ada yang dhahir, ada yang dhamir. Dhahir ya, seperti tadi pengertiannya isim dhahir, nama orang, nama tempat, ya. Fa'il yang terdiri dari isim dhahir, contoh sa'alal ustadzu. Nah, mana yang maksudnya al-ustadz dhahir, ya kan? Nama pekerjaan, nama profesi. Shallal waladu, ya, wal waladu, ini dhahir semua. Yarkudul akhuka, ya. Bakat Maryamu, nama orang. Nah, ini semua isim dhahir. Ya. Kemudian yang kedua, fa'il yang bentuknya dhamir. Dhamir, ya, contohnya kharajna. Nah, berarti apa di sini? Dhamir nih. Dhamir terbagi dua kan? Enggak, dhamir terbagi dua kan? Dhamir apa? Muttasil dan munfasil. Di sini dhamir muttasil. Kharajna. Nah, itu fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Ya, kharajna. Jadi na fi mahalli raf'in. Nah, ini kalau dia di i'rab dia fi mahal. Ya, fi mahal. Katabta. Mana fa'ilnya? Ta, takdirnya anta. Katabtu, mana fa'ilnya? Tu. Ya, ini namanya ta mutaharrik ya. Ta yang diberikan harokat. Ta maftuhah. Asyrabu. Nah, mana fa'ilnya? Mustatir. Dhamir mustatir. Kalau tadi dia dhahir kan? Dhamir yang dhahir. Ya, muttasil. Nah, ini asyrabu mustatir. Mustatirnya wujuban. Takdirnya ana. Asyrabu. Tashrabu kalau anta. Tashrabu, ini baru tashrabu di bawah. Tashrabu anta. Yashrabuna. Nah, mana failnya ini? Domirnya ya domir. Uktub. Mustatir, ini wujuban juga. I'lamu. Ya, mustatir. Fa'il dalam contoh tersebut adalah domir yang tersambung dengan fiilnya, baik domir yang baris, nampak, atau yang mustatir. Seperti dalam contoh uktub, tulislah olehmu, ya, ini yang mustatir, ya, yang mustatir. Ya, kita selesaikan ini ya sampai habis untuk fa'il. Ketentuan fa'il. Fa'il harus selamanya marfu. Ya sudah ya, ini jelas. Fa'il harus senantiasa didahului oleh fiil, ini juga jelas. Fa'il tidak selamanya harus bersambung dengan fiil. Maksudnya bersambung itu ya begitu setelah fiil langsung datang fa'ilnya. Ya. Paham? Tidak mesti selamanya bersambung, maksudnya langsung datang setelah fiilnya. Seperti ja'a Muhammadun, berarti datang setelah fiilnya. Ya. Bisa saja diselingi dengan kata yang lain. Ya, bisa saja diselingi dengan kata yang lain. Sebab kadang didahulukan objeknya daripada fa'il. Objeknya daripada fa'ilnya. Itu maksudnya. Contohnya di sini sa'alani, itu dia. Sa'alani bil amsi fis suqi. Sa'alani rajulun bil amsi fis suqi. Telah bertanya kepadaku kemarin telah bertanya kepadaku seorang laki-laki, ya, kemarin di pasar. Ya, berarti di mana laki-lakinya? Enggak, di mana posisinya? Di akhir kan? Iya. Sa'alani bil amsi fis suqi rajulun. Itu anunya dia. Jadi sa'alani
bil amsi fis-suqi rajulun. Di belakang rajulannya ada berapa kata itu setelahnya? Ada 3 kan? Ya ada 4. Ni bil amsi fi as-suqi. Berarti rajulannya di belakang, tidak bersambung. Tidak bersambung dengan fa'ilnya. Taib. Orang 4, jika susah mencari fa'il, ini teknis trik-trik. Jika susah mencari fa'il maka gunakanlah pertanyaan apa atau siapa. Ya, ini siapa pelakunya. Jika fa'ilnya muannas maka fi'ilnya harus diberi tanda muannas. Ya, jika fi'il madi dengan tak mati yaitu tak maftuhah di akhirnya seperti zahabat Maryamu, raqadat Fatimah. Kemudian B, jika fi'il mudhari dengan jika fi'il mudhari dengan ta di awal fi'ilnya. Dengan ta di awal fi'ilnya. Tarkudu Maryamu, tarji'u Fatimah. Iya. Kenapa bukan Maryamu tarkudu? Kenapa bukan Maryamu tarkudu? Kenapa bukan Maryamu tarkudu? Kenapa tarkudu Maryamu? Karena kalau Maryamu tarkudu bukan fa'il. Iya. Karena di sini karena dia kita bahas fa'il makanya harus tarkudu Maryam. Ya, keenam. Jika fa'ilnya musanna, berarti apa? Musanna ya, bukan mufrad. Atau jamak, maka fi'ilnya tetap dalam keadaan mufrad. Ya. Jadi yang membedakan hanya muzakkar muannas, tapi dari sisi jumlahnya tidak terpengaruh fi'ilnya. Jadi biar fa'ilnya banyak, tetap fi'ilnya mufrad. Seperti ini, zahabal muslimu ilal masjidi, zahabal muslimani musanna ilal masjidi, zahabal muslimuna ilal masjidi. Mulai dari atas mufrad, musanna, jamak sama-sama zahaba. Ya, semuanya zahaba. Jadi itu. Jadi dia tidak ngikut sama fa'ilnya. 7, fa'il boleh ditempatkan setelah maf'ul bi. Boleh. Ini tidak sama tadi pembahasan sebelumnya ya. Ini yang pembahasan ketiga. Tidak selamanya harus bersambung. Contoh fa'il. Hadaral waladu, hadaratil bintu, hadaral waladani, hadaratil bintani, yahdurul auladu, tahdurul banatu. Ini dia yang berpisah. Sa'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun. Rajulunnya itu yang fa'il. Makanya dia yang didom. Sa'alan nabiyya rajulun. Ya, karena rajulunnya fa'il. An-nabiyya di fathah karena dia objeknya. Dia masuk di sini jadi bukan dia Tidak. Karena masuk akal kalau apa? Kalau masalah agama siapa yang ditanya? Rajulun atau nabi? Iya. Jadi kebanyakan dalam hadis itu ja'a rajulun. Apa? Konteksnya tuh dilihat. Iya. Konteksnya dilihat. Kalau ada yang bisa berarti kita juga bisa. Itu aja. Kalau ada yang bisa berarti kita juga bisa. Maksudnya agak susah ya. Ya, jelas agak susah ya. Artinya agak susah kalau masih kita belajar. Kalau bilang muslimuna jadi zahabu. Bisa. Zahabu. Tapi kan biasanya disebutkan dulu sebelumnya, di kalimat sebelumnya sehingga dipahami bahwasanya zahabu itu muslimuna. Ya. Wa izabtala Ibrahimu rabbuhu. Sepertinya juga ketika Rabbmu itu ibtala, memberikan ujian kepada Ibrahim. Ini kan jelas toh, yang memberi ujian pasti Allah dan yang diuji pasti
Ibrahim. Jadi kita baca robnya itu apa? Ya, dhamma. Tapi wa kallamallahu Musa. Wa kallamallahu Musa. Orang yang menolak sifat al-kalam dia bilang apa? Wa kallamallaha Musa. Diganti dhammanya menjadi fathah sehingga yang Musa yang berbicara kepada Allah, bukan Allah yang berbicara kepada Musa, karena dia menolak kalamnya Allah. Ya. Makanya ilmu nahwu itu penting ya. Karena terkait juga masalah akidah. Ganti harakat saja bisa jadi sesat gara-gara harakat. Makanya bahasa Arab itu harus dipertahankan sampai betul-betul mendekati hari kiamat. Karena hilang bahasa Arab, hilang agama. Ya, hilang bahasa Arab, hilang agama. Contoh yang lain, salani zata yaumin rajulun. Nah, itu berapa kata itu? Rajulunnya di belakang, berarti dia apa? Failnya. La yadkhulul jannata illal mu'minuna. Nah, mana failnya? Al mu'minuna. Iya. Ini juga bisa illal mu'minina ya. Kalau la yadkhulul jannata bisa juga illal mu'minina. Ya, nanti dibahas pelajari itu. Qad ja'akum rasuluna. Nah, ini jelas ya. Qad ja'akum rasuluna. Rasuluna dipisah dengan kata apa? Kum. Ya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Nah, ulamanya di belakang padahal dia sebagai fa'il. Jadi bisa ya. Jadi ya, kadang fa'il itu tidak betul-betul terletak setelah fi'il. Kadang dipisahkan beberapa kata. Kalau tadi Musa, dia muzakkar mana? Apa? Dia maksud Musa. Dia kan isim maksud. Betul. Harusnya kan sedangkan kalamullah. Itu hanya itu dhamir atau kalamullah? Kallama Allahu. Wa kallamallahu Musa. Ini yang benarnya. Tetapi orang yang menolak sifat kalamnya Allah, dia rubah yang Allah yang Musa berbicara kepada Allah. Ya. Maka antum bilang harusnya kallamat karena Musa perempuan. Karena isim maksud ya. Allahu a'lam. Apakah tetap dipakai isim maksudnya atau tidak? Masalahnya ya hakiki Musa itu, bukan majaz ya. Tapi di sini tidak ada hakiki kalau maksur tadi, tidak dibahas hakiki atau majaz. Iya. Tapi yang jelas kita lihat apa ayat di sini yang berbicara itu siapa? Allah ya, dan karena adanya ayat yang lain bahwa Allah yang berbicara kepada Musa. Wallahu a'lam. Tayyib, saya kira ini ya ikhwah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Tolong di murojaah supaya tidak hilang. Insyaallah kita akan lanjutkan naibul fa'il di pertemuan akan datang. Ya, diperhatikan juga latihan-latihannya, perhatikan saja ya, karena kita mungkin akan dites dulu sebelum kita lanjutkan materi akan datang. Sebelum kita masuk naibul fa'il, kita ya minimal kita dites-tes dulu untuk mengingatkan pelajaran yang telah lalu. Taib, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.